Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida Fitriani, saya dari kelas Agribisnis B Palembang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu uji hipotesis dua proporsi. Nah, uji hipotesis dua proporsi atau populasi itu sendiri adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari populasi yang berbeda atau sampelnya yang berbeda. Nah, pengujian dua proporsi ini digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama itu lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Nah, ada 5 tahapan dalam melakukan uji hipotesis. Yang pertama yaitu kita formulasikan hipotesisnya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai tabelnya, dan yang ketiga yaitu kita tentukan kriteria pengujiannya, dan yang keempat melakukan uji statistik, dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Nah, pada tahap yang pertama, pada formulasi hipotesis, di sini terdapat 3 macam bentuk formulasi hipotesis, di mana yang pertama yaitu H0, H0-nya itu adalah P1 sama dengan P2, dan H1-nya P1 itu lebih besar dari P2, P1-nya bisa lebih kecil dari P2, dan P1-nya tidak sama dengan P2. Nah, kemudian setelah kita formulasikan hipotesis, kita tentukan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai tabelnya. Nah, biasanya nilai alfanya itu sudah ada di soal, dan kemudian tinggal kita tentukan nilai Z tabelnya. Nah, kita menentukan nilai Z tabelnya ini menggunakan tabel Z ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita tentukan kriteria pengujian. Nah, apabila kita menggunakan formulasi hipotesis yang pertama, maka kita menggunakan kriteria pengujian yang pertama juga. Nah, kriteria pengujian yang pertama yaitu H0 akan diterima jika Z0 ini tidak lebih besar atau sama dengan Z alfa, dan H0 akan ditolak jika Z0-nya ini lebih besar dari Z alfa. Nah, kemudian untuk kriteria pengujian yang kedua, jika kita menggunakan formulasi hipotesis yang kedua di mana P1 lebih kecil dari P2, maka kriteria pengujiannya H0 akan diterima jika Z0 lebih besar atau sama dengan negatif Z alfa, dan H0-nya akan ditolak jika Z0-nya ini lebih kecil dari negatif Z alfa. Dan untuk kriteria pengujian yang ketiga yaitu P1 tidak sama dengan P2, maka H0 akan diterima jika negatif Z alfa per 2 lebih kecil dari Z0 dan tidak lebih besar atau sama dengan Z alfa per 2, dan H0 akan ditolak jika Z0-nya itu lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0-nya lebih kecil dari negatif Z alfa per 2. Nah, setelah kita tentukan kriteria pengujiannya, kemudian kita masuk ke dalam tahap yang keempat, di mana kita melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Nah, dalam rumus Z ini ada beberapa komponen, ada P1, P2, dan P, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai dari P1, P2, dan P. Nah, caranya untuk mencari nilai P1, kita bisa menggunakan rumus X1 dibagi N1 dan P2, X2 dibagi N2. Dan untuk mencari P, kita bisa menggunakan rumus X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memasukkan, baru kita bisa menggunakan rumus Z, di mana rumus Z-nya yaitu P1 dikurang P2, kemudian dibagi dengan akar dari P dikali 1 dikurang P dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Nah, setelah kita menentukan uji statistik, langkah yang kelima yaitu kita menentukan kesimpulan. Nah, di situ kita menyimpulkan tentang penerimaan ataukah penolakan H0. Jadi, sesuai dengan kriteria pengujinya nanti. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal saja. Nah, di sini ada contoh soal di mana sebuah gedung balai karantina tanaman akan dibangun di antara penduduk kota A dan di sekitarnya. Nah, di sini berarti ada dua sampel atau dua populasi ya. Di sini ada penduduk kota A dan penduduk sekitarnya. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapat, maka dilakukan survei mengenai pendapat penduduk. Nah, apakah ada perbedaan penduduk?
apakah ada perbedaan pendapat antara penduduk kota A dan sekitarnya yang menyetujui rencana akan dibangunnya gedung tersebut. Nah, kemudian diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota A dan 500 penduduk kota sekitarnya. Nah, di sini berarti sudah termasuk ke dalam sampel ya. Nah, berarti ini adalah N1. N1-nya berarti 200 dan N2-nya 500. Nah, apabila terdapat 120 penduduk kota A dan 240 penduduk di sekitarnya yang setuju, nah di sini ada kalimat setuju. Berarti ini sudah menunjukkan suatu kriteria. Jadi ini adalah X, di mana X itu adalah banyaknya sampel dari suatu kriteria tertentu. Jadi X1-nya 240 dan X2-nya 500. Kemudian, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota A yang setuju itu lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Nah, gunakan taraf nyata 1%. Nah, cara yang harus kita lakukan atau tahap yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita formulasikan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana kita harus mengetahui kita menggunakan formulasi hipotesis yang mana, yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Nah, jadi di sini ada kalimat bahwa apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota A yang setuju itu lebih tinggi daripada proporsi di sekitarnya? Nah, berarti ini sudah mengungkapkan P1 itu lebih besar dari P2, di mana P1-nya itu adalah penduduk kota A, sampel 1, dan penduduk di sekitarnya itu adalah P2 atau sampel 2. Jadi, apakah kita setuju jika dikatakan bahwa penduduk kota A itu lebih tinggi gitu daripada penduduk di sekitarnya. Jadi P1 lebih besar dari P2 ya. Nah, berarti kita menggunakan formulasi hipotesis yang pertama. Nah, uh, jadi kita menggunakan formulasi hipotesis yang pertama di mana P1-nya itu P1 lebih besar dari P2. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita tentukan taraf signifikasi alfa dan z tabelnya. Jadi nilai alfanya tadi adalah 1%, dan jika didesimalkan menjadi 0,01. Dan nilai z tabel dari 0,01 yaitu 2,33. Nah, kemudian setelah kita tentukan taraf nilai alfanya dan nilai tabelnya, langkah yang ketiga yaitu kita menentukan kriteria pengujiannya. Jadi, apabila kita menggunakan formulasi hipotesis yang pertama, maka kita juga harus menggunakan kriteria pengujian yang pertama, di mana H0 ini akan diterima jika Z0 itu lebih kecil atau sama dengan 2,33 dan H0 akan ditolak jika Z0-nya lebih besar dari 2,33. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu kita menentukan statistik uji. Nah, di mana di sini ada tadi kan N1-nya 200, N2 500, X1 120, dan X2-nya 240. Nah, ini adalah nilai alfanya 0,01. Nah, tadi kan kita harus mencari P1, P2, dan P terlebih dahulu. Nah, jadi P1-nya itu X1 dibagi N1, 120 dibagi 200, itu hasilnya 0,60, dan P2-nya itu hasilnya 0,48, dan P-nya itu kita menggunakan rumus X1 ditambah X2, kemudian baru dibagi dengan N1 ditambah N2. Jadi hasilnya yaitu 0,51. Nah, setelah kita mengetahui berapa P1, P2, dan P, baru kita bisa menggunakan rumus Z, di mana P1 dikurang P2 dibagi dengan akar dari P dikali 1 dikurang P
dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Nah, jadi P1-nya ini tadi 0,60 dan P2-nya 0,48 dibagi dengan akar dari P yaitu 0,51 dikali dengan 1 dikurang P, kemudian dikali dengan 1 dibagi N1 200 dan 1 dibagi N2 500. Nah, jadi 0,60 dikurang 0,48 hasilnya yaitu 0,12. Kemudian dibagi dengan 0,51 dikali ini tadi 1 dikurang 0,51 hasilnya 0,49 dan 1 dibagi 200 hasilnya 0,05 dan 1 dibagi 500 hasilnya 0,02. Jadi 0,12 turun, kemudian dibagi akar dari 0,51 dikali 0,49, hasilnya yaitu 0,2499, dan 0,05 ditambah 0,002 hasilnya 0,007. Jadi ini dikalikan ya, 0,2499 dikali 0,007 hasilnya akar dari 0,018. Jadi diingat-ingat ya, ini adalah akar. Ini ada akar 0,018 yaitu 0,132. Jadi 0,12 dibagi dengan 0,1 maaf, maksud saya 0,12 dibagi dengan 0,132. Itu hasilnya adalah 2,869. Jadi ini adalah nilai Z0. Z0-nya 2,869. Nah, setelah kita menentukan statistik uji, kita menarik kesimpulan. Nah, karena tadi kan karena Z0-nya ini 2,869 itu lebih besar dari Z tabelnya yaitu 2,33, maka secara otomatis H0 itu akan ditolak. Jadi kita itu setuju dengan pernyataan H1 di mana pendapat bahwa proporsi penduduk kota A yang menyetujui rencana pembangunan itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitarnya tadi. Karena kita setuju dengan H1, di mana P1 itu lebih besar dari P2. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.